Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Faruqi dengan NIM 4522139. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai fraud. Adapun pokok bahasan yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu adalah definisi fraud. Yang kedua, fraud, hubungan fraud dan etika bisnis. Tiga, bentuk-bentuk fraud. Keempat, fraud di bidang pemasaran. 5. Fraud di bidang produksi. 6. Fraud di bidang sumber daya manusia. 7. Fraud di bidang keuangan. Dan 8. Fraud, pencegahan terjadinya risiko fraud. Sebelum memulai materi, berikut kutipan motivasi dari John Lennon. Menjadi jujur mungkin tidak membuat Anda memiliki banyak teman, tetapi itu akan selalu membuat Anda menjadi teman yang tepat. Baik, adapun definisi fraud. Fraud, kecurangan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau tujuan kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Adapun menurut The Association of Certified Fraud Examiners, fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain, yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok, baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Hubungan antara fraud dan etika bisnis. Ada hubungan erat antara etika bisnis dan fraud. Segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Dari definisi tersebut dapat kita paham bahwa fraud merupakan bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kasus fraud di Indonesia yaitu kasus penggelapan dana Elnusa di Bank Mega. Kasus penggelapan dana juga terjadi di Bank Mega pada 2009 atau pada tahun 2009 dan 2010. Dana milik PT Elnusa Tbk senilai 111 miliar yang disimpan di Bank Mega cabang Jababeka dibobol oleh mantan Direktur Keuangan Elnusa, Santun Nenggolan, dan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, Itman Hari Basuki. Itman dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 2012. Ketua Majelis Hakim menyampaikan dalam vonisnya, Itman terbukti melakukan dugaan korupsi bersama 5 orang terdakwa lainnya, yaitu Santun Nenggolan, Ivan Cihalita, Andi Gunawan, Richard Latif, dan Teguh Sulsamji. Vonis Itman melengkapi vonis 5 tersangka lainnya. Elnusa juga memenangkan gugatan perdata tingkat banding terhadap Bank Mega terkait dengan kasus hilangnya deposito tersebut dan meminta bank mencairkan dana senilai 111 miliar beserta bunga 6% per tahun. Nah, itulah tadi contoh kasus fraud yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, adapun bentuk-bentuk fraud. Yang pertama, penyimpangan atas aset atau aset misappropriation. Aset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, fraudulent statement atau pernyataan palsu. Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Bentuk yang ketiga yaitu korupsi atau corruption. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.
Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan atau simbiosis mutualisme. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu fraud pada bidang pemasaran. Kecurangan ini dilakukan dengan cara memberikan informasi dan kesan palsu pada target pasar dengan harapan konsumen tertarik pada produk perusahaan dan investor berinvestasi pada perusahaan. Fraud di bidang produksi. Kecurangan ini dilakukan oleh karyawan yang bekerja di gudang. Tindakan kecurangan sangat rentan terjadi di gudang produksi barang karena mudah mengambil stok barang yang telah diproduksi secara leluasa dan tanpa pengawasan yang ketat. Fraud di bidang SDM. Kecurangan ini dapat berupa berbagai skenario palsu yang dilakukan karyawan perusahaan, seperti penyalahgunaan waktu cuti atau menggunakan izin sakit namun kenyataannya tidak sedang sakit. Fraud di bidang keuangan. Kecurangan ini terjadi ketika dalam penyajian informasi data yang sebenarnya dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan dari jumlah yang sebenarnya. Baik. Pokok bahasan yang terakhir yaitu pencegahan terjadinya risiko fraud. Yang pertama, sistem pengendalian yang baik. Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian yang baik. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Perusahaan perlu menerapkan pendidikan kecurangan yang proaktif kepada karyawan, manajemen, dan pelanggan. Yang ketiga, melaporkan dan mengawasi. Karyawan harus mau melaporkan segala hal fraud dan potensi fraud itu. Perusahaan harus menginformasikan fraud supaya karyawan tahu bahwa fraud itu ada.